Mungkin jika bukan karena Slaughter, Wang Lin tak akan pernah bisa menghidupkan kembali Li Muan. Di balik sifatnya yang dingin, liar, dan dipenuhi aura pembantaian, dialah satu-satunya wujud yang berani menantang aliran waktu itu sendiri. Slaughter membuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia menelusuri masa lalu, melewati ribuan reinkarnasi, dan menanggung kesendirian yang tak berujung. Semuanya demi menemukan celah, satu peluang kecil membangkitkan kembali cintanya. Inilah kisah avatar pembantaian Wang Lin. Slaughter. Kembali lagi di channel Bang Dongdong, langsung aja kita bahas. Bab 1, awal mula Wang Lin membangkitkan esensi pembantaian. Semua bermula ketika Wang Lin ikut perang dalam konflik besar antara alam batin dan alam luar. Di sini Wang Lin berada untuk membela alam batin. Wang Lin yang terlibat langsung di garis depan pertempuran, langsung membantai pasukan alam luar dalam jumlah yang tak terhitung. Yang ada hanya membunuh. Wang Lin menjadi monster saat itu. Dari sinilah awal mula benih esensi pembantaian pertama Wang Lin pun terbentuk. Namun benih itu belum sempurna. Kesempurnaan baru datang ketika Wang Lin menyerap esensi pembantaian dari pedang King Shui, ayah Hongdi. Pedang yang diciptakan dari esensi pembantaian murni milik sang kaisar abadi King Shui. Dengan kekuatan esensi itu, Wang Lin mendobrak gerbang kekosongan, langsung menembus langkah ketiga Nirvana Void. Disinilah asal dari esensi pembantaian yang nantinya akan Wang Lin jadikan avatar. Waktu pun berlalu, akhirnya Wang Lin menuju benua astral abadi. Ketika berada di benua astral abadi, musuh Wang Lin Kaisar Surgawi saat itu mengirim puluhan hingga ratusan ribu pasukan untuk menghabisinya. Dalam kondisi hidup dan mati itu, dorongan bertahan hidup Wang Lin meledak dan pembantaian besar-besaran kembali terjadi lagi. Bunuh, bunuh, dan bunuh. Wang Lin membunuh ratusan ribu lagi pasukan dari Kaisar Surgawi. Disinilah esensi pembantaian Wang Lin mencapai kesempurnaan, dan dari kesempurnaan itulah lahirlah sebuah keberadaan baru, tubuh sejati esensi pembantaian. Sosok ini bahkan memiliki kesadaran sendiri dan mencoba mengambil alih tubuh Wang Lin, namun akhirnya Wang Lin bisa mengendalikannya dan memanggil tubuh sejati lainnya. Wang Lin berkata, "Keluarlah, tubuh sejatiku." Akhirnya keluarlah tubuh sejati 5 elemen, tubuh sejati guntur, tubuh sejati pembatasan, tubuh sejati awal mutlak, tubuh sejati akhir mutlak, dan armor jiwa banteng surgawi. Setelah memperoleh kesadarannya sendiri, Wang Lin akhirnya pun berkata, "Karena kau adalah tubuh sejati keduaku, kau adalah pembantaian. Mulai hari ini kau akan menggantikanku membunuh musuh-musuhku. Kau akan menyebarkan niat dan membunuh mereka yang berusaha menyakitiku. Namamu adalah Slaughter. Daomu adalah pembantaian." Wang Lin menamakan tubuh ini yaitu pembantaian atau Slaughter. Penampilannya begitu menakutkan hingga ia dikenal sebagai Black-Haired Empyrean. Walau kultivasinya masih rendah, kekuatan tempurnya berada di level monster. Dalam bentrok langsung dengan Grand Empyrean transisi langkah keempat, yaitu Judi, Slaughter hanya mundur 9 langkah setelah menerima serangan penuh sang Grand Empyrean, membuat Kaisar Jiu di kebingungan dan merasakan sosok monster yang ada pada sosok itu. Setelah itu waktu pun berlalu, saat Wang Lin berada di kuil leluhur kerajaan Shi kuno, Wang Lin kembali menyempurnakan tubuh sejati pembantaian. Tubuh ini sempat berniat memberontak, namun Wang Lin menekannya menggunakan tubuh sejati 5 elemen sebelum menyatukannya dengan tubuh sejati guntur, pembatasan, dan akhir mutlak. Setelah penyatuan itu muncullah sosok hitam dan rambut hitam yang sangat mengerikan, yaitu adalah Slaughter. Setelah disempurnakan, Slaughter menerima tugas terpenting dari seluruh hidup Wang Lin, menemukan cara untuk membangkitkan Li Muan. Slaughter masuk ke masa lalu dengan mantra waktu mengalir dan dao mimpi. Di sana, Slaughter menjalani ribuan kehidupan, ia lahir, ia mati, lalu lahir lagi. Tidak ada yang tahu berapa kali. Di sini Slaughter mengira yang hilang adalah manik penentang surga, sehingga ia membuat banyak tiruannya di alam 7 warna. Namun setelah perjalanan yang tampak tak berujung, ia akhirnya menyadari bahwa yang hilang sesungguhnya adalah kompas Bondri. Plot twistnya adalah kompas ini ternyata adalah sosok Tian Yunzi.
Di sini Wang Lin di masa depan harus bertemu dengan sosok Tian Yunzi. Untuk membangkitkan Limuan, Salukter merancang rencana. Ia meninggalkan petunjuk bagi Wang Lin di masa depan, yaitu menanamkan indera ilahi di tengkorak Ji Qiyong. Setelah menemukan jawabannya, Slaughter bertukar tempat dengan Wang Lin dan mengirim Slaughter ke masa lalu, memberikan kesempatan final bagi Wang Lin untuk membangkitkan Limuan. Slaughter menipu Tian Yunzi. Ia menggunakan mantra mimpi dan waktu untuk membuat Tian Yunzi yakin bahwa jika aku berhasil melahap Wang Lin, kekuatanku akan pulih. Aku bisa kembali ke kampung halamanku. Padahal itu bukan Wang Lin, itu adalah Slaughter. Di sini, kecerdasan Slaughter dari kegagalan reinkarnasi jutaan tahun ternyata gagal karena Wang Lin tidak bisa menemukan boundary kompas alias Tian Yunzi. Slaughter memanipulasi Tian Yunzi atau sosok kompas yang nantinya akan mengejar Wang Lin di masa depan. Di akhir cerita, terungkap bahwa semua kejadian yang terjadi adalah bagian dari dunia mimpi kompleks yang dibuat Slaughter. Dan sementara mimpi itu berlangsung, Slaughter terus-menerus berkultivasi di luar benua astral abadi hingga mencapai level yang bahkan lebih cepat daripada Wang Lin sendiri. Di akhir cerita, Wang Lin akhirnya berhasil mengalahkan Tian Yunzi dan berhasil membuat Limuan terbangun. Dan setelah itu Wang Lin pergi dengan Limuan di alam dewa abadi. Di sini Wang Lin ternyata sedang menunggu seseorang, dan yaitu adalah Slaughter. Akhirnya seorang dengan pakaian hitam muncul, tubuhnya dipenuhi pembantaian dan kehancuran, dan menoleh kepada Limuan dan tersenyum. Wang Lin marah dan mengatakan, "Kau tidak perlu datang." Di sini Slaughter merenung dan menatap Limuan untuk terkahir kalinya. Slaughter tertawa dan mengatakan, "Aku lebih mencintainya daripada kamu, Wang Lin." Akhirnya Slaughter berubah menjadi gas hitam, memilih menghapus lalu menyatu kembali dengan tubuh Wang Lin selamanya. Dan begitulah kisah Slaughter berakhir. Avatar pembantaian yang mengorbankan segalanya demi cinta, cinta yang bahkan bukan miliknya.